Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatullah Adnan, NIM 20087170. Saya akan menyampaikan tentang materi fungsi gerak pada manusia. Yang pertama ada fungsi produktif, merupakan suatu kemampuan seseorang dalam menciptakan sesuatu yang akan menghasilkan manfaat yang berguna bagi orang lain di kemudian hari. Contohnya, seseorang ilmuwan menciptakan suatu penemuan baru yang nantinya akan digunakan di masa depan dan bermanfaat bagi orang-orang sekitar. Yang kedua ada fungsi komunikasi. Maksudnya adalah jalannya proses setiap orang atau sekelompok orang yang berhubungan dengan orang lain di sekitarnya. Dengan contoh, tarian daerah dengan bermaksud untuk berkomunikasi dengan orang lain melalui persembahan seni yang ditampilkan. Yang ketiga ada fungsi eksplorasi. Fungsi eksplorasi maksudnya bahwa melalui gerakan manusia dapat menyelidiki keadaan ataupun aturan-aturan yang ada di lingkungan sekitarnya. Misalnya melalui gerakan berenang, manusia dapat mengetahui berbagai macam derasnya air yang dilalui di sungai. Dan juga geraknya manusia dapat memperkirakan berat sesuatu benda. Yang keempat ada fungsi adaptasi. Maksudnya adalah melalui geraknya manusia dapat menyesuaikan diri terhadap aturan-aturan yang ada pada lingkungan. Aturan-aturan yang dimaksud baik terkait dengan sifat ataupun karakter-karakter dari lingkungan di mana manusia bergerak dan melakukan gerakan. Sebagai contoh, untuk menyeberangi sungai, manusia dapat mengatur dan menyesuaikan diri untuk dapat melawan arus sungai. Atau manusia dapat mengatur dan menyesuaikan gerakannya untuk dapat mengangkat sesuatu benda. Yang kelima ada fungsi personal. Maksudnya adalah bahwa melalui gerakannya manusia dapat mengalami dan merasakan sendiri suatu pengalaman, atau melalui geraknya manusia dapat meyakinkan dirinya terhadap sesuatu. Sebagai contoh, proses kelelahan yang dialami oleh seseorang pada tubuhnya setelah berolahraga atau bekerja. Yang keenam adalah fungsi ekspresi. Melalui geraknya manusia dapat mengekspresikan atau mengungkapkan perasaan yang sedang dialaminya. Sebagai contoh, mengangkat piala saat kemenangan itu merupakan sesuatu kebanggaan tersendiri bagi orang yang telah mencapai suatu tujuannya. Yang ketujuh adalah fungsi komparasi. Melalui geraknya, manusia dapat membandingkan dirinya dengan orang lain atau lingkungannya. Sebagai contoh, gerak-gerak dalam perlombaan olahraga. Dan yang terakhir adalah fungsi ritual. Maksudnya adalah melalui gerak manusia dapat melakukan hal-hal yang bersifat ritual atau mistis. Sebagai contoh, tarian atau gerakan-gerakan yang bertujuan untuk pemujaan atau penyembahan. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.